Shalom, selamat pagi keluarga Happy Soul Family. Ketemu lagi dalam renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru kami boleh ada. Biar juga Tuhan kami boleh menjadi berkat. Kami juga boleh menghasilkan buah-buah yang baru dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau belajar hal-hal yang baru juga dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami mau belajar sesuatu yang baru juga Tuhan. Biar Tuhan beri kami hikmat dan kekuatan untuk boleh melakukannya juga ya Bapak dalam hidup kami. Bukan hanya mendengarnya Tuhan, tapi kami juga boleh mempraktekannya dalam hidup kami dan boleh menjadi berkat juga Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ya, pagi hari ini saya bawakan renungan singkat yang saya kasih judul Hidden Sin, dosa yang tersembunyi. Kita tahu ya, kalau kita lihat seseorang ya kita bisa langsung ya istilahnya menghakimi mereka. Kalau kita lihat orang, wah dia pemabok, wah ini orang suka mabok nih, berarti nih peminum nih. Atau dia suka bohong, karena kita pernah dibohongin sama dia, langsung kita menjudge dia, wah ini orang dosa nih, suka bohong mulu. Atau dia pernah membunuh orang, ya kita tahu lah, membunuh orang udah jelas dosa ya. Tapi ada satu dosa yang nggak kelihatan, dan kadang-kadang kita sebagai orang yang udah menjadi istilahnya anak Tuhan pun kadang kita melakukan itu. Mungkin kita nggak mengakuinya ya karena hidden sin, nggak kelihatan. Tapi justru dosa ini yang biasanya menjadi awal kita melakukan dosa-dosa yang lain. Kita mau belajar pagi hari ini apa dosa itu dan bagaimana kita bisa tidak melakukannya dalam hidup kita. Kalau saya sebutin pasti teman-teman juga tahu lah. Ya, dosa itu adalah iri hati. Iri hati tidak tampak dalam diri seseorang seperti dosa-dosa yang lain, karena ya cuma dia yang tahu, cuma hati dia yang bisa merasakan Tuhan. Ya mungkin kita sebagai ini, wah ngelihatnya, dia rajin ke gereja loh, dia melayani, dia ya kelihatannya bersungguh-sungguh, tapi kita nggak pernah tahu isi hati orang. Demikian juga isi hati kita, orang nggak bisa tahu, cuma kita sama Tuhan yang tahu. Kalau kita lihat bahwa iri hati ini ada di dalam hukum Taurat pun, di dalam 10 hukum Taurat itu sebagian besar itu mengatur tentang masalah yang berhubungan dengan iri hati. Bisa saya katakan begitu karena jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini rumah sesamamu, bla 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 bla. Itu bisa dikatakan semua itu diawali dengan iri hati. Ya, misalkan kita juga kalau kita nggak mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita, kita mulai iri terhadap apa yang dimiliki orang lain di sekitar kita, maka hidup kita itu pun akan menjadi susah. Kita nggak fokus lagi menjadi berkat, tapi kita fokus mengejar apa yang kita irikan itu. Oh, gua udah berdoa bertahun-tahun pengen punya rumah. Si A baru doa 3 hari udah dapat rumah ya. Gua kapan dijawabnya Tuhan gitu. Nah, fokus kita nggak mensyukuri apa yang udah Tuhan beri. Fokus kita, ngejar nih gimana gue juga bisa cepat punya rumah. Alkitab sendiri, firman Tuhan sendiri mengatakan, Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, dia bilang orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya karena dia penuh dengan iri, sehingga hati dia lama-lama penuh dengan kepahitan. Itu yang membunuhnya. Bukan hanya membunuh secara fisik ya, orang bilang ya kalau orang banyak iri hati bisa kanker segala macam, tapi yang jelas udah membunuh membunuh dia secara rohani. Dalam arti dia tidak bisa lagi menjadi berkat buat orang lain karena dia hatinya udah penuh dengan keirian, fokus untuk mengejar apa yang dia belum miliki, nggak fokus lagi untuk menjadi berkat. Ya, kita sebagai anak Tuhan harusnya kita nggak boleh. Ya kalau kita kadang-kadang, Tuhan dia punya ini, kok kayaknya enak ya. Ya itu wajar, semua orang juga pengen lah
punya sesuatu yang bagus, punya sesuatu yang nyaman. Tapi jangan membuat hati kita menjadi iri akan apa yang dipunyai orang lain dan tidak dimiliki oleh kita. Ingat loh, berkat orang lain itu ukurannya bukan berkat kita juga. Mungkin Tuhan memberkati dia dengan berkat itu, tapi Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang lain. Jadi kalau kita ngelihat di hari-hari ini, wah Tuhan, gue mau beli ini aja susah. Oh si A, si B, kayaknya beli ini gampang banget ya Tuhan. Kita nggak usah iri sama mereka. Kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kalau kita fokus dengan apa yang kita miliki dan kita tetap bersyukur, kita bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Sebagaimana susah pun hidup kita masih bisa memikirkan hidup orang lain. Ya, saya dan beberapa teman juga mereka yang ada di sini juga gitu. Kita masih bisa bantu orang-orang yang lebih susah dari kita, walaupun ya kita dibilang kita susah. Tapi banyak orang yang lebih susah dari kita. Kita masih mau berusaha membantu mereka ya, karena kita bukan fokus apa yang nggak ada dalam hidup kita, tapi kita harus fokus apa yang ada dalam hidup kita, apa yang masih bisa kita berikan buat orang lain. Jangan iri hati, tapi syukuri apa yang ada dan hidup kita bisa menjadi berkat. Nah, Yakobus 5:9 ayat 16 juga berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat ini mengatakan, ya seperti saya bilang di awal bahwa iri hati itu bisa menjadi awal dari segala kejahatan. Makanya di dalam hukum Taurat dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, segala macam itu bisa diawali dengan iri, karena dia mencuri apa yang dia nggak punya. Dia berzina karena melihat wanita yang lebih cantik mungkin dari istrinya atau apa. Jangan membunuh, bisa jadi dia membunuh karena menginginkan harta yang dimiliki orang itu atau apapun juga kita nggak tahu. Berbicara masalah hati adalah hal yang susah. Karena hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan lucunya, iri hati ini adalah dosa yang bisa dibilang dosa yang tidak mengenakkan. Dosa lainnya, berzina enak, membunuh ya nggak bisa dibilang enak lah, cuman nggak menyiksa ke diri kita sendiri. Terus apa lagi? Mengingini rumah sesamamu, kalau kita dapat ya kita menikmati hasilnya. Tapi dosa iri hati ini lucunya adalah dosa yang menyiksa diri kita sendiri. Ya saudara pasti tahu lah gimana rasanya kita iri hati sama orang gitu. Hidup kita sendiri kan yang tersiksa. Tapi banyak orang mau melihara itu dalam hidupnya. Ya pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita jauhkan itu dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita menyimpan dosa yang tersembunyi ini di dalam hidup kita. Ingat, mungkin orang nggak bisa lihat, tapi kita sendiri tahu. Tuhan juga tahu. Jadi pagi hari ini luruskan hati kita, jangan simpan dosa yang walaupun tidak terlihat tapi menyakiti di hidup kita sendiri. Mari kita fokus menjadi berkat melalui apa yang ada dalam hidup kita, bukan mencari apa yang nggak ada dalam hidup kita. Kalau kita selalu mencari apa yang nggak ada dalam hidup kita, nggak pernah habis, dan kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami punya hati yang penuh syukur, bukan hati yang penuh dengan iri Tuhan. Biar kami bisa menjadi berkat, biar kami boleh tetap bersyukur akan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.